Saya bisa nanya enggak, Bang? Oh, sangat bisa, silakan. Di Markus 1 ayat 10. Apa itu, Pak Bro? Di Markus 1 ayat 10 kan ketika Yesus keluar dari air, ya kan? Dia melihat langit yang terkoyak. Ya. Turunlah di situ sosok Roh Kudus yang berbentuk merpati, ya kan? Iya. Lalu terdengar suara dari surga, ya kan? Hmm. Di Markus 11-nya, di 1:11-nya itu. Iya. Dia 11-nya. Oke. Terus yang mau ditanya apa, Bro? Jadi pertanyaan saya, yang berupa burung merpati ini itu sosok Roh Kudus, ya kan? Memang kehadiran Roh Kudus itu kan dapat hadir dalam wujud seperti burung merpati, tetapi itu kan sebagai sebuah wujud penyataan kehadiran. Kalau di Kisah Para Rasul, kehadiran Roh Kudus itu dinyatakan dengan adanya tanda-tanda lidah-lidah api. Dan mengapa merpati? Ya. Karena merpati itu kan simbol kekudusan, simbol Jadi kesucian, simbol kedamaian. Nah, di situ. jadi yang saya pertanyakan di sini di Markus 12. Di Markus 12 di ayat 12-nya yang menuntun Yesus ke padang gurun itu Roh Kudus. Roh Kudus yang mana itu, coba? Ya, Roh Kudus itu kan Roh Allah, Bro. Roh Allah itu kan Maha Oh, dia Kuasa, Maha menuntun. Hadir. Iya. Berarti dalam hal ini Roh Kudus itu menuntun Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis gitu. Tapi kan Roh Kudus juga tidak selalu hadir dalam rumah merpati. Tapi Roh Kudus juga bisa mendiami hidup seseorang, tinggal di dalam diri seseorang. Jadi karya Roh Kudus ini kan karya yang ajaib lah saya katakan. Ya. Saya perlu langsung dapat mengerti. Kira-kira ada persoalannya Bu di situ? Iya, Roh Kudus itu Jadi kan gini, tinggal dalam hidup seseorang karena dikatakan juga bahwa Yesus itu penuh dengan Roh Kudus. jadi gini, Roh Kudus kan membimbing dia, Roh kan membimbing dia ke padang gurun. Pertanyaan Iya. saya, yang membimbing dia ke padang gurun itu Roh Kudus atau Roh Tuhan? Roh Kudus atau Roh jahat? Ya, Itu roh, pertanyaan saya. roh, roh Kudus Di lah. ayat 12. Nah, segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini kan sesudah itu roh Allah membuat Yesus pergi ke padang gurun. Di situ. Membimbing. Iya, membimbing atau membuat Yesus pergi bisa. Iya. Bisa juga diartikan bahwa Roh Kudus itu menggerakkan Yesus untuk pergi ke daerah yang sunyi. Kalau di dalam pedoman penafsiran Alkitab yang diterbitkan oleh LAI. Karena arti kata memimpin di sini bisa juga diartikan membuat pergi. Jadi setelah di padang gurun itu dia tinggal 40 hari, dia dicobai oleh iblis, ya kan? Iya. Ah, di saat dia digodai oleh iblis, kira-kira Roh Kudusnya itu di mana, Bang? Ya, Roh Kudus itu kan diam di dalam Yesus. Roh Kudus itu kan tinggal di dalam hidup. Sama seperti Simpson juga penuh dengan Roh Kudus, kan Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita. Tetapi Roh Kudus itu juga bisa menyatakan diri dalam rupa burung merpati. Bisa menyatakan diri dalam rupa lidah-lidah api. Tapi dia juga bisa mendiami kita. Dan hal itu kan dikatakan Yesus juga di dalam Yohanes 14 ya, sampai 16. Roh Kudus itu akan tinggal di dalam kamu dan akan menyertai kamu. Oke. Iya, seperti itu, Bro. Jadi gini, kan Yesus itu kan sudah diberi kekuasaan, diberi sebagian kekuasaan oleh Allah, ya kan? Diberi kuasa di bumi di surga kepada Yesus. Oh, diberi kuasa di bumi seluruhnya. Iya. Kalau kalau Yesus diberi kuasa seluruhnya di bumi oleh Allah, kenapa dia masih
iblis masih mampu untuk menggoda dia, coba. Kan kehadiran Yesus itu kan dia hadir dalam wujud nyata kemanusiaan. Makanya yang dicoba iblis itu kan kemanusiaan Yesus. Tapi yang anehnya di sini, Bang, setidaknya kan iblis itu sadar kalau Yesus itu Tuhan. Yesus itu kan hadir dalam wujud manusia. Jadi nanti bro harus memahami dulu yang dimaksud dengan inkarnasi firman. Jadi firman itu menjadi manusia, di dalam kemanusiaan Yesus kan manusia yang sempurna. Dan dia ingin dicobai. Mengapa iblis mencobai Yesus? Supaya Yesus jatuh dalam dosa. Kalau Yesus jatuh dalam dosa, maka karya penyelamatan tidak terjadi. Dan itu yang dikejar oleh iblis. Di situ. Iya, Bang. Tapi kan karena iya, Bang. Tapi kan di sini kan iblis tahu kalau Yesus itu adalah anak Allah. Karena yang paling banyak dari di kitab di Bible ini iblis yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Jadi jadi iblis tahu dong kalau Yesus itu adalah anak Allah. Kenapa dia ingin mencobai Yesus sedangkan dia sadar bahwa dia itu adalah anak Allah. Sementara Yesus selalu mengatakan dia itu adalah anak Tuhan. Kalau justru karena iblis tahu lah bahwa Yesus anak Allah, makanya dia cobai supaya Yesus jatuh dalam dosa, supaya Yesus gagal melakukan kehendak Allah. Namanya juga iblis. Iblis ini kan dia tahu bahwa Yesus anak Allah, hai kau anak Allah. Jatuhkanlah dirimu. Dia tahu bahwa Yesus anak Allah, tapi dia ingin mencobai supaya Yesus gagal tidak melaksanakan tugas yang dikehendaki oleh Bapa itu. Oh, berarti iblis sadar kalau Yesus ini sedang menjalankan perintah Tuhan. Memang dia melakukan perintah Bapa di surga, Allah itu. Oh iya. Perintah Bapa. Iya, perintah Tuhan kan Bapa di surga itu Allah kan? Gini, supaya nanti diskusinya enak, Tuhan itu artinya kan penguasa, dari kata kurios, dari kata Lord bahasa Inggris ya. Sedangkan Allah itu kan menunjuk kepada Sang Pencipta. Itu supaya konsisten kita. Nanti supaya ketika saya katakan Tuhan Yesus, bukan artinya Yesus itu Allah sendiri ya. Tapi Tuhan Yesus artinya penguasa Yesus. Ketika saya katakan Tuhan Allah, berarti Allah sang penguasa itu. Di situ. Berarti di sini Yesus itu bukan Allah itu sendiri dan Allah itu bukan Yesus itu sendiri. Ya, memang Yesus kan Yesus itu kan tidak ada orang Kristen mengatakan dia Allah sendiri. Kalau ada orang mengatakan Yesus itu Allah yang menjadi manusia dalam pengertian bahwa Bapa YHWH itu yang jadi manusia, itu bidat. Di dalam Alkitab dikatakan Yesus itu kan firman-Nya Allah yang menjadi manusia, inkarnasi firman. Itu yang bisa berpegang. Karena gini ya, karena kalau seperti pemahaman bro bahwa Allah sang pencipta jadi manusia, tidak mungkin dong masa Allah sang pencipta tinggal di dalam rahim wanita. Tapi firman-Nya lah yang menjadi manusia, dikandung di dalam firman. Emang itu iman Kristen? Iya, firman-Nya. Oh iya, berarti sama penciptaan, berarti sama Yesus dengan kita dengan bumi ini kan alam semesta ini karena sama-sama berasal dari firman. Beda bro, beda. Masalahnya kan gini bro, kalau bro bisa memahami beda kata firman dengan berfirman, maka penjelasan saya tadi itu tidak susah buat bro. Karena berfirman itu kan, sebentar. Jadi firman itu kan bahasa aslinya kan logos. Logos itu artinya kan rasio, pikiran, ilmu, hikmat, pengetahuan. Sedangkan berfirman itu kan mengungkapkan, mewujud nyatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman. Jadi seperti ini, seperti cangkul dengan mencangkul. Bro harus bisa bedakan, cangkul itu kata benda, mencangkul itu baru cangkul itu digunakan untuk mengerjakan sesuatu, itu namanya mencangkul. Jadi sama seperti firman Allah, artinya bahwa firman Allah ada di dalam diri Allah. Kemudian Allah berfirman, berarti firman-Nya yang ada dalam dirinya itu digunakan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi orang Kristen membedakan firman dengan berfirman, logos dengan lego. Logos itu bukan ciptaan, justru Allah berfirman,
wujud nyata dari Allah memiliki firman. Contoh, bro, dengan saya ini kan berkata-kata bro sama saya, kan berfirman bro sama saya. Itu membuktikan bahwa bro sudah memiliki pikiran dalam diri bro. Pikiran bro itu bro wujud nyatakan dalam kata-kata. Bedanya dengan Allah, kata-katanya bro terbatas, sedangkan kata-kata Allah itu maha kuasa. Di situ aja bedanya. Jadi kata-kata Allah itu keluar dari Allah. Sebelum Allah berkata-kata, Allah sudah memiliki pengetahuan itu. Dan pengetahuan yang ada dalam diri Allah itu tidak berkurang, tidak berubah. Sama, gambarannya gini, saya berkata-kata sama bro, kata-kata itu ada dalam otak saya, di dalam sini, tapi tidak berkurang ini. Walaupun saya banyak ngomong sama bro, nggak berkurang. Cuma bedanya adalah kata-kata saya tidak bisa menciptakan sesuatu, tapi kan bisa menjadi informasi bagi bro. Hanya sejauh itu kekuatannya. Jadi masalahnya kan seringkali saudara muslim tidak membedakan antara firman dengan berfirman. Kalau bro bisa membedakan firman dengan berfirman, maka tidak sukar untuk memahami bahwa firman menjadi manusia. Iya, saya paham. Tapi kan kenyataan di sini Yesus itu bermula, ya kan? Yesus itu kan disebut dia memiliki permulaan dalam pengertian bahwa dia adalah firman yang kekal di dalam diri Allah. Maka Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Permuliakanlah aku dengan kemuliaan kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus itu ya asalnya dari mana? Dari Allah. Ya itulah permulaannya. Pertanyaannya, kapan firman itu ada di dalam diri Allah? Ya tidak ada permulaan. Allah kekal bersama firman-Nya. Firman-Nya bukan ciptaan. Jadi kalau berbicara tentang Yesus, permulaannya dari mana? Ya dari firman. Tapi firman dari mana ada? Ya kekal. Sejak Allah ada, firman-Nya ada dalam dirinya. Nah, di situ. Iya. Berarti intinya di sini Yesus bermulanya dari firman, iya kan? Gitu. Iya, tapi persoalannya sekarang yang harus ditanya adalah firman itu apakah ada permulaannya? Kan tidak. Jadi kemanusiaan Yesus itu, makanya gini. Kalau firman, kita juga meyakini firman itu tidak bermula. Karena segala sesuatu itu terjadi dari firman, dan firman itu tidak pernah bermula, iya kan? Jadi Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Jadi kemanusiaan Yesus itulah yang memiliki permulaan. Ya permulaannya dari firman. Tetapi firman itu sendiri nggak memiliki permulaan. Karena firman itu kekal dalam diri Allah. Di situ. Bahkan firman itulah permulaan segala ciptaan. Jadi kemanusiaan Yesus itu, ya kalau berbicara kemanusiaannya ya kemanusiaannya berasal dari firman. Tetapi firman itu tidak memiliki permulaan. Jadi kalau orang Kristen melihat Yesus ini selalu dilihat dari dua natur ya. Jadi bagi kami Yesus itu natur ilahi adalah firman, natur manusia adalah yang lahir dari rahim perawan Maria. Jadi bagaimana kemanusiaan Yesus itu ada dalam rahim perawan Maria? Ya dari firman itu. Tetapi firman itu sendiri nggak memiliki permulaan. Dan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Makanya kalimat Yesus firman menjadi manusia, satu kesatuan. Jadi keilahian Yesus itu tidak memiliki permulaan, tetapi kemanusiaan Yesus itu ya permulanya dari rahim Maria, kemanusiaannya. Bisa dipahami, bro? Ya, saya paham. Jadi ini saya tegaskan ya. Jadi kemanusiaan Yesus itu memiliki permulaan dari rahim perawan Maria. Tetapi keilahian Yesus itu tidak memiliki permulaan. Karena dia adalah firman Allah itu sendiri. Oke. Sekarang gini, di saat Abang mengatakan Yesus itu adalah firman itu sendiri, yang jadi pertanyaan selanjutnya, bagian yang mana Yesus itu yang firman? Coba. Bagian kemanusiaannya atau keilahiannya? Ya keilahiannya lah, bro. Halo, kan? Keilahiannya. Nah. Keilahian itulah yang adalah firman. Iya, makanya kan Yesus itu kan, kalau saya suka kasih gambaran seperti ini. Orang Muslim kan yakin bahwa Quran itu firman Allah gitu ya. Terus kita tahu kan bahwa Quran itu juga kertas, produksi ke pabrik gitu kan, kertas. Pertanyaannya yang manakah yang adalah firman Allah? Ya kalimat demi kalimatnya itu. Kertasnya itu enggak. Ya Yesus itu ya kami kasih gambaran seperti itu. Hakikat keilahiannya itulah yang adalah firman Allah, tetapi kemanusiaannya itu adalah dari rahim perawan Maria.
Sebenarnya bro, pemahaman Kristen tentang posisi Yesus itu sederhana dan mudah dipahami kok. Cuma banyak orang kan tidak mengerti kenapa. Karena mereka belajar kekristenan dari ustadz. Apalagi belajar kekristenan dari mantan Kristen. Waktu Kristen aja mereka udah sesat. Keluar dari kekristenan makin sesat. Sehingga orang yang mendengarkan ceramahnya ya sesat kuadrat. Oke, jadi gini. Jika abang menganalogikan Yesus itu seperti Al-Quran, ya kan? Itu analogi, tapi tidak bisa analogi yang sempurna ya. Kalau Al-Quran itu kan kertasnya itu diciptakan. Berarti Yesus ini jelas-jelas juga diciptakan dong. Iya kan? Makanya saya bilang tadi, bukan analogi yang saya pakai tentang Quran itu hanya untuk menegaskan tentang dua natur. Bukan analogi yang harus diterima secara letter-let, karena berbeda ya. Cuman untuk menegaskan tentang dua natur itu. Jadi inti yang mau saya sampaikan supaya bro memahami tentang dua natur Yesus. Bukan tentang kertas dan tubuh Yesus itu, bukan itu yang mau saya analogikan. Yang namanya analogi kan tidak bisa diartikan secara utuh sama. Kira-kira di mana bro yang perlu dikritisi atau mau dipertajam lagi? Gimana? Ada yang mau dipertajam lagi diskusi kita? Ya. Kalau Yesus itu telah diberi kekuasaan sepenuhnya di dunia, gitu kan? Iya. Dia telah diberikan kekuasaan sepenuhnya di dunia kan? Iya. Kenapa Yesus masih mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripadanya yang mengutus aku. Memang iya. Jadi artinya Yesus melakukan segala sesuatu tergantung dari otoritas yang diberikan Bapa kepadanya. Maka Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Jadi seluruh karya Yesus adalah berasal dari otoritas Allah. Maka orang Kristen percaya, kami percaya kepada Allah, tentu kami harus percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena Allah itu sudah mewujud nyatakan seluruh kehendaknya di dalam Yesus. Dan itulah ayat yang bro kutip tadi kan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya seluruh perkenanan Allah bagi manusia, bagi dunia, sudah Allah berikan kepada Yesus. Maka ketika Yesus mengatakan aku jalan kebenaran dan hidup, ya kami terima. Karena semua perkataan Yesus itu adalah otoritas Allah. Ketika Yesus mengatakan aku kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia hidup walaupun ia mati. Kami percaya. Ketika Yesus mengatakan aku akan datang di hari zaman menjadi hakim yang adil, kami percaya. Kenapa? Karena seluruh pekerjaan Yesus, seluruh pernyataan Yesus adalah wujud nyata dari seluruh karya Allah, seluruh kehendak Allah untuk dunia, untuk manusia. Berarti dalam hal ini kita dapat menyimpulkan kalau Yesus itu adalah seorang nabi. Tidak lebih daripada seorang nabi. Loh, jadi gini, orang Kristen juga mengakui Yesus sebagai salah satu jabatannya, ya salah satu. Jadi kalau ada orang Kristen Yesus bukan nabi, itu pemahaman yang tidak utuh. Cuman konteks pemahaman Muslim tentang kenabian Yesus dengan Kristen memahami kenabian Yesus yang berbeda. Kenapa? Bagi orang Kristen, Yesus satu-satunya nabi yang menyempurnakan seluruh ajaran para nabi di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Yesus satu-satunya nabi yang datang diutus dari surga oleh Allah. Yesus satu-satunya nabi yang tidak berdosa. Yesus satu-satunya nabi yang ajaran etika dan moralnya sempurna. Yesus satu-satunya nabi yang bisa membawa manusia masuk surga dan mengampuni dosa. Di situ bedanya. Jadi orang Muslim kan hanya memahami arti kata nabi doang. Tapi kami melihat posisi kenabian Yesus itu secara utuh. Karena jabatan Yesus itu kan nabi. Salah satu ya. Yesus juga disebut guru. Yesus juga disebut gembala. Yesus juga disebut apa? Raja. Yesus juga disebut hakim yang adil. Banyak jabatan Yesus dalam Alkitab. Dan itu membuktikan bahwa seluruh kuasa otoritas Allah untuk kita sudah diberikan oleh Allah kepada Yesus. Nah, seperti itu bro. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan Yesus bukan Nabi, saya katakan Anda belum memahami secara utuh apa yang diajarkan Alkitab. Ya, kalau gitu saya setuju, Pak. Itu saya setuju. Iya. Berarti sekarang
saya mau tanya pandangan dari teman-teman Kristen, kira-kira Yesus itu sebagai apa dia kedudukannya? Ya, jabatannya itu jadi sebagai nabi, sebagai juru selamat, sebagai imam besar agung, sebagai penguasa Tuhan, penguasa di bumi di surga, sebagai hakim yang adil. Semua jabatan itu ada pada Yesus. Karena dikatakan begini ya, sebentar. Karena dikatakan di dalam Alkitab, di dalam diri Yesus berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Bahkan di dalam diri Yesuslah Allah menyatakan seluruh kehendaknya bagi manusia. Jadi karena atas dasar inilah, maka kami tidak butuh lagi nabi setelah Yesus. Kami tidak butuh lagi kitab yang bertentangan dengan Yesus. Karena pribadi Yesus yang sempurna ini tidak perlu lagi disempurnakan oleh manusia yang berdosa. Masa yang sempurna disempurnakan yang berdosa? Masa yang sudah di surga mau disempurnakan manusia yang nggak masuk surga? Atas dasar ini maka kami final bahwa Yesuslah kesempurnaan dari karya Allah bagi manusia, bagi keselamatan. Dan Yesus itu datang bukan membawa agama. Yesus itu datang membawa keselamatan, membawa hidup yang kekal, membawa pengampunan dosa, membawa ajaran etika dan moral, membawa sukacita surga. Itu dibawa oleh Yesus. Jadi karena kami melihat sosok Yesus yang luar biasa ini, di mana dia berasal dari Allah firman jadi manusia, dalam kemanusiaan dia sempurna, dalam seluruh karyanya dia ajaib. Maka bagi kami cukup Yesus. Nabi-nabi setelah Yesus, bagi kami itu nabi rong. Segala ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran etika dan moral dari Yesus yang sempurna ini, kami katakan itu nabi rong semua. Bagi kami, Yesus menjadi patokan iman, Yesus menjadi patokan etika dan moral, Yesus menjadi patokan ajaran keselamatan, Yesus menjadi patokan untuk kehidupan surga, dan semuanya ada pada Yesus. Kalau tidak sesuai dengan pribadi Yesus dan ajaran Yesus, bagi kami semua itu sampah. Bagi kami itu semua nabi rong. Ya, atau nabi sulon, tersalah. Nah, di situ, bro. Kalau paparan abang ini Yesus sebagai salah satu sebagai seorang nabi, saya juga setuju, Bang. Saya sangat setuju karena kan di situ jelas. Dan pada intinya semua nabi-nabi yang diutus Allah itu untuk memperkenalkan siapa jati dirinya, siapa jati dari Allah itu sendiri, dan memperkenalkan hukum-hukum yang Allah turunkan ke kita manusia ini, yang sampai saat ini jadi umat-umat Nabi, ya kan gitu. Berbeda bro. Gini, jadi ya lanjut. Semua nabi mengajarkan jalan hidup dan kebenaran. Karena kenapa? Semua nabi mengajarkan jalan menuju Allah, iya kan? Pastinya kan gitu. Nabi yang semua diutus Allah pasti akan mengajarkan atau menunjukkan kita jalan yang benar, kan gitu. Sekarang Bapak mengatakan kan bahwa Yesus itu pelengkap dari ajaran nabi-nabi sebelumnya, pelengkap dari kitab-kitab nabi sebelumnya, kan gitu. Saya tidak katakan pelengkap, bro, ya. Saya katakan tadi menggenapi, menyempurnakan. Oke. Menggenapi ajaran tadi sebelumnya, kan. Menggenapi, menyempurnakan seluruh ajaran para nabi yang iya. Jadi gini. Berarti seharusnya kalau gitu, Bang, kitab Taurat itu seharusnya masih dipakai, masih dijadikan patokan oleh teman-teman Kristen hingga hari ini, Bang. Kalau memang gitu, karena jadi kan gini, Yesus sudah sempurnakan Taurat, Bang. Apa sih inti dari seluruh hukum Taurat? Kan kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Dan itu yang ditekankan oleh Yesus. Bahkan Yesus menambahi dengan satu kalimat. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti aku mengasihi engkau. Kasih kok. Berbicara ibadah itu kasih kepada Allah. Maka dikatakan oleh Yesus, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Semua perbuatan baik sudah include di dalam kasih. Dan Yesus menyatakan kasih itu di dalam pelayanannya. Yesus mengasihi semua orang. Yesus mengampuni dosa semua orang yang mau percaya padanya. Apalagi, jadi baru makanya saya bilang, kalau hukum Taurat ini kan terdiri dari beberapa bagian ya.
Yang pertama berbicara hukum moral. Hukum moral sampai hari ini dipakai oleh orang Kristen. Tetapi hukum seremonial itu dilihat dari segi konteksnya. Hukum seremonial, contoh, hukum tentang mempersembahkan kurban. Orang Kristen tidak melakukan persembahkan kurban lagi di tabut perjanjian dan sebagainya. Karena Yesus sudah menggenapi itu. Tetapi kalau ajaran etika dan moral sudah disempurnakan dalam diri Yesus. Dan hanya Yesus satu-satunya yang melakukan. Yesus satu-satunya yang melakukan. Iya. Yesus itu kan dia melaksanakan sunat. Seharusnya teman-teman Kristen harus dong melakukan sunat, iya kan? Karena Yesus itu dia melaksanakan milah Ibrahim. Oke. Bro, udah pernah baca nggak? Sebentar. Bro, sudah pernah baca nggak tentang isi hukum sunat di dalam Kejadian 17? Pernah baca nggak? Di ayat mana? Ya, Kejadian 17 itu, Kejadian 17. Kalau bro baca Kejadian 17, sunat itu adalah perjanjian antara Abraham dan keturunannya, artinya orang Yahudi. Saya bukan orang Yahudi. Orang Yahudi, Yesus orang Yahudi, makanya dia disunat. Tetapi di dalam ajaran perjanjian baru, kalau ada orang non-Yahudi mau disunat, boleh. Tetapi tidak menjadi keharusan. Karena yang lebih penting itu adalah hati yang bersih, bukan titik yang dipotong. Jadi tanda perjanjian sunat itu kalau berbaca, makanya nanti kalau kutanya sama bro tentang sunat, satu kata pun sunat tak ada di dalam kitab Quran. Tetapi orang Muslim melakukan sunat. Maka saya bertanya, kalian disunat atas dasar apa? Dari mana Anda tahu milah Ibrahim? Kalau Anda tahu milah Ibrahim yang bagaimanakah yang diajarkan oleh Muslim? Kalau di Alkitab jelas bahwa sunat itu perjanjian antara Allah, Abraham, dan keturunannya. Saya bukan keturunan Abraham. Kristen-Kristen yang lain tidak keturunan Abraham. Ya karena perjanjian sunat itu kan perjanjian antara Abraham dan keturunannya. Ya berarti tidak berlaku dong bagi di luar keturunan Abraham. Tetapi saya mau tegaskan sama bro, semua orang Yahudi yang beragama Kristen pasti disunat. Karena itu perjanjian antara Abraham keturunannya untuk selama-lamanya. Jadi sunat itu bukan satu keharusan bagi orang di luar Yahudi. Tetapi bagi orang Yahudi itu suatu keharusan karena itu tanda perjanjian. Oh gitu. Gimana dengan kata-kata Yesus kalau aku ini datang, aku ini diutus untuk Bani Israel? Ya Yesus memang diutus untuk Bani Israel. Tetapi di sisi lain, bro harus juga melihat. Jadi orang Kristen itu belajar Alkitab kan utuh. Jadi tidak boleh orang Kristen mempelajari Alkitab hanya berasal dari satu ayat. Konteks ayat itu kan, Yesus berbicara konteksnya waktu itu. Sama seperti saya katakan Pak Jokowi lah. Ketika dulu dia menjadi presiden, dia berkata begini, untuk periode pertama ini kita fokus untuk pembangunan ini. Jadi apakah Pak Jokowi tak membangun? Tidak. Ada skala prioritasnya di situ. Tapi yang lain kan tetap juga dikerjakan. Jadi ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang domba Israel, itu dikatakan pada waktu itu. Tetapi setelah Yesus bangkit, ketika dia mau naik ke surga, apa yang dikatakan Yesus? Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Baptislah mereka, muridkanlah mereka. Supaya mereka mengalami keselamatan. Jadi Alkitab ini harus diterima secara utuh. Di ayat lain juga dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita hanya mendasarkan pemahaman kita terhadap Alkitab, kita ambil satu ayat, kemudian ayat yang lain dibuang, ya salah. Orang Kristen menerima Alkitab itu utuh, bulat. Kejadian sampai Wahyu itu tidak ada yang dibuang. Itu dipahami pada konteks ayat dengan benar. Seperti itu, bro. Iya, Bang. Sebelum kita menerima sebuah ayat itu kan kita harus tahu dulu narasumbernya. Oh, itu tentu, iya betul. Ya, saya sudah pelajari itu. Contoh nanti di Injil Yohanes dikatakan, Yesus juru selamat dunia, itu dituliskan oleh Yohanes. Yohanes itu murid Yesus, murid yang paling disayang Yesus itu. Dia kok yang mengatakan Yesus juru selamat dunia. Jadi jangan dibenturkan. Itu kata Yohanes. Yohanes. Itu kata Yohanes. Sekarang yang saya tanyakan, Yohanes murid Yesus itu dia
orang mana? Ya orang Yahudi, murid Yesus. Dia hidup bersama Dia Yesus, dia berbahasa. malah. Jadi gini, Dia berbahasa. karena bro tanya bahasa ya, jadi kemana-mana ini topiknya. Saya mau kasih tahu sama bro, abad keempat sebelum Masehi, negara Israel atau bangsa Israel itu dijajah oleh Yunani. Pada saat itu ketika Yunani berkuasa, maka seluruh wilayah jajahan Yunani itu wajib menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa pemersatu, bahasa internasional. Kemudian ketika Yunani ditaklukkan Roma, bahasa Yunani itu tetap menjadi bahasa internasional. Bahkan ilmu-ilmu pengetahuan di zaman Yunani dan para filsuf-filsuf Yunani tetap dipakai oleh kerajaan Roma untuk menjadi bahan pendidikan di kerajaan Roma. Itulah sebabnya maka ilmu pengetahuan yang kita dapat sekarang kan simbol-simbolnya atau bahasa ilmiahnya kan bahasa Yunani dan bahasa Latin. Di situ. Jadi pada zaman Yesus ada bahasa internasional yaitu bahasa Yunani. Dan semua orang Yahudi mengerti bahasa Yunani karena itu sudah menjadi bahasa internasional. Sama seperti sekarang bahasa Inggris. Di situ ya. Orang di Malaysia, contoh di Malaysia karena pernah Inggris berkuasa di sana. Orang di Malaysia semua bisa bahasa Inggris. Jadi kalau mereka pun berbahasa Inggris, buku-bukunya semua berbahasa Inggris, wajar. Enggak mesti harus bahasa Melayu. Jadi pada waktu itu semua mereka menggunakan bahasa internasional, bahasa Yunani. Dan mengapa juga Injil ditulis dalam bahasa Yunani? Karena bahasa internasional supaya Injil itu makin mudah dimengerti oleh semua bangsa-bangsa. Kalau ditulis dalam bahasa Yahudi, maka orang-orang di luar bangsa Yahudi susah mengerti. Contoh kayak bangsa Arab mana bisa mengerti, atau bangsa Afrika mana bisa mengerti, atau bangsa Eropa Timur, Eropa mana nggak bisa mengerti. Tapi karena ditulis dalam bahasa Yunani, maka semua bangsa yang pernah dijajah oleh Yunani itu mengerti akan Injil itu. Makanya kan seperti Matius kan itu pergi ke Ethiopia, itu di Afrika. Seperti Paulus pergi ke Eropa, dan lain sebagainya. Seperti Thomas ke India. Karena bahasa Yunani jadi bisa dimengerti semua bahasa Injil itu. Kalau ditulis bahasa Ibrani, mereka datang bawa ini, menerjemahkannya susah. Tapi karena ditulis bahasa internasional, ya gampang, mudah. Seperti sekarang bro, kalau kita tulis karya ilmiah dalam bahasa Inggris, yang membaca ya semua orang yang bisa bahasa Inggris. Tapi kalau saya tulis karya ilmiah dalam bahasa Batak, ya hanya orang Batak yang baca. Ya apalah orang Batak, cuma 13 juta di dunia ini. Tapi kalau ditulis bahasa Inggris, ya seabrak orang, miliaran orang ngerti. Nah, gitu bu tujuannya. Ya, jadi gitu. Kalau abang mengatakan demikian, ini kan permasalahannya soal agama, bang, soal kitab, ya kan? Iya, enggak masalah. Kitab, karena kan kitab itu unsurnya memang dari bahasa si pemilik itu harusnya, bang, gitu. Ya kan bahasa karena mereka. Kan waktu itu kan. Berarti bro belum paham. Kan, enggak, padahal waktu, ya saya paham. Padahal waktu itu kan di Israel itu kan lagi di bawah kekuasaan Kaisar Yunani, ya kan? Makanya bro belajar sejarah dulu bro. Pada tahun 4 sebelum Masehi, Israel dikuasai oleh Yunani. Pada masa kekuasaan Yunani itu, semua wilayah jajahannya itu wajib menggunakan bahasa Yunani. Helenisme namanya. Saya bilang gini, tetapi setelah Yunani, bentar dulu, setelah Yunani ditaklukkan Roma, maka semua mereka menggunakan bahasa Latin, tetapi dalam dunia pendidikan tetap menggunakan bahasa Yunani. Karena bahasa Yunani waktu itu sudah menjadi bahasa internasional. Sama seperti sekarang bahasa Inggris. Jadi saya mau tanya, kalau Injil itu artinya apa? Kabar baik, ya kan? Ya, Injil itu kabar baik. Injil itu berasal dari Yesus, ya kan? Pastinya gitu. Jadi gini bro, saya mau jelaskan sama bro ya. Orang Kristen membedakan Injil dengan kitab Injil. Injil itu berbicara tentang Yesus yang datang sebagai juru selamat kepada manusia, sebagai penebus, sebagai pembebas, sebagai yang membawa ke surga. Itulah Injil. Terus kitab Injil itu adalah tulisan para rasul tentang Yesus yang adalah Injil. Tentang Yesus yang adalah juru selamat. Tentang Yesus yang adalah penebus. Tentang Yesus yang membawa ke surga. Jadi orang Kristen tidak pernah memahami bahwa Injil itu adalah kitab. Tidak. Makanya bagi orang Kristen, Injil dengan kitab Injil itu dibedakan artinya. Masa bro nggak bisa bedakan Injil dengan kitab Injil? Iya, saya bisa membedakan. Bagus. Kan Injilnya, pada intinya kan gini, bang. Injil ini adalah kabar baik dari Yesus.
Itu kan gitu. Bukan. Iya kan? Yesus sendirilah Injil itu. Iya, saya mengerti. Yesus yang menggenapi, menyempurnakan seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi, itulah Injil. Seluruh karya Yesus itulah Injil. Kemudian seluruh karya dan perbuatan Yesus, hidup Yesus ini dituliskan, tulisan-tulisan itulah disebut menjadi kitab Injil. Jadi kitab Injil ada setelah Yesus naik ke surga. Jadi orang Kristen tidak pernah memahami ada kitab Injil yang gedebuk datu dari langit. Atau kitab Injil yang dibawa oleh Yesus sejak bayi. Nggak ada itu dalam ajaran gereja. Yang mengatakan bahwa Yesus itu membawa kitab Injil itu ajaran apa itu? Ajaran gnostik itu bagi kami. Berarti dalam hal ini Yesus itu sendiri nggak tahu tentang kitab Injil ini. Kan gitu. Ya Yesus sudah naik ke surga. Baru ditulis kitab Injil. Bukan berarti Yesus tidak tahu. Kenapa tidak tahu kau bilang? Orang Yesus berkuasa di bumi di surga kok. Bahkan dikatakan oleh Yesus ketika dia naik ke surga, dia akan meminta kepada Bapa supaya mengutus Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan mengerjakan apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Dan hal-hal yang belum dikerjakan oleh Yesus akan dikerjakan oleh Roh Kudus itu. Jadi seluruh karya Roh Kudus adalah karya Yesus juga. Karena Roh Kudus dan Yesus itu adalah satu. Yaitu Roh Allah dan Firman Allah. Tidak ada masalah di situ, bro. Roh Kudus dengan Yesus adalah satu-satu, gimana itu, Bang? Ya karena mereka di surga. Roh Kudus emang enggak di surga. Roh Kudus di surga, Roh Kudus di dunia, maha hadir. Roh Allah kan maha hadir. Roh Allah itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Jangan kau pikir Roh Allah itu seperti satu biji. Roh Allah itu maha kuasa, maha hadir. Oh gitu. Ya iyalah, bro. Roh Kudus itu Allah atau bukan? Roh Kudus itu ya rohnya Allah. Roh Kudus itu disebut Allah karena dia ada di dalam diri Allah. Tentu sesuatu yang ada di dalam diri Allah, ya Allah juga dong. Nah, Erben. Yo. Oh, jadi Allah ya, harus dijelaskan dulu dia. Ya? Ya, jadi Roh Kudus itu roh yang kudus. Gitu loh. Roh yang berasal dari dalam diri Allah itu sendiri. Itu maknanya Roh Kudus gitu. Nah, itu. Saya ngerti. Jadi bedakan. Tapi masalahnya di sini, Allah itu punya roh atau enggak? Allah itu ada roh atau enggak? Berarti Allah di sini dalam hal ini Allah punya roh ya? Bedakan Allah tadi itu roh dengan Allah itu punya roh. Tadi dibilang oleh Abang tadi Roh Kudus itu di dalam diri Allah. Jadi gini, tidak bisa kamu. Roh itu di dalam diri Allah berarti Allah punya jasad gitu kan? Ini, kamu tidak bisa ya menganalogikan Allah itu dalam pikiran kamu, gitu loh. Jadi kalau Allah itu roh, Allah itu punya roh, jadi bagaimana? Bukan seperti itu, gitu loh. Jadi Allah itu roh, apa maksudnya roh itu, gitu loh. Allah itu tidak bisa. Saya nggak menganalogikan, Bang. Tapi dia ada, gitu loh. Tapi kan abang yang mengatakan tadi, roh itu di dalam diri Allah. Berarti Allah itu punya diri, punya jasad. Kan tidak gitu. Punya jasad. Dia ada dalam Allah itu sendiri, gitu loh. Pahami, gitu. Iya betul. Di bukan dalam begitu. Allah itu sendiri. Bukan jadi begitu, jangan definisikan Allah itu sama kayak kita, gitu loh. Allah sederhananya begini. Kita ini kan. Jadi gini Pak Pandi, tunggu dulu. Kalau itu saya mengerti. Nah, jadi gini, ya sama seperti kalau saya tanya Allah itu zat. Apa maksudnya zat itu? Coba. Gini, zat apakah berupa zat. Apakah berupa cair? Jadi zat bukan berupa bahasa Indonesia. Oh, yang dikatakan zat itu maksudnya esensi, gitu. Yang apa dikatakan zat itu esensi. Ya, esensi Allah itu apa? Makanya saya kan di sini nggak pernah menganalogikan Tuhan, ya kan? Saya di sini bertanya berdasarkan analogi Abang. Saya nggak pernah menganalogikan Tuhan karena kenapa? Tuhan itu tidak bisa dianalogikan karena satu zat, satu wujud, esensi Allah itu, kekuasaan Allah, kita tidak bisa menganalogikannya. Padahal kamu sedang menganalogikan Allah kami, gitu loh. Ngerti tidak? Enggak, Bang. Saya nggak pernah menganalogikan. Karena kan Abang tadi mengatakan roh itu di dalam diri Allah, ya kan? Jadi saya tanya, roh itu di dalam diri Allah, berarti Allah berjasad. Pak Munir, tunggu Pak Munir. Tunggu, jangan potong saya dulu. Gini ya. Dalam keyakinan iman Kristen, Allah itu roh. Ya, bukan bentuk roh. Nah itu. Kenapa dikatakan Allah itu roh? Makanya menyembah dia itu dalam roh dan kebenaran.
Allah itu transenden. Tidak ada seorang pun bisa melihat Allah. Itu maknanya, gitu loh. Karena apa? Karena dia sumber dari segala sesuatu. Sama seperti tadi ketika saya tanya tadi, Allah SWT itu kalian bilang zat. Zat itu esensi. Kan sama saja seperti itu kan itu. Nah, tetapi bukan zat, Bang. Bukan zat, Bang. Allah itu DZAT, Bang. DZAT, bukan ZAT. Kalau DZAT bahasa Arabnya itu pribadi, Bang. Bukan ZAT, bukan zat cair, zat. Berarti Allah SWT itu pribadi. Ya, DZAT, Bang. Kalau pribadi sama kayak manusia dong. Iya, nama pribadi maksudnya pribadi, Bang. Pribadi Allah gitu, Bang. Maksudnya, Bang. Di mana coba pribadi Allah? Lanjut. Iya, kalau DZAT itu, Bang. DZAT itu kalau dalam bahasa Arabnya adalah pribadi, Bang. Itu bukan adalah pribadi, bukan suatu esensi yang tidak Bang. bisa. Nah, ya, Bang. Ya, yang lanjut. beda. Bukan zat ini, zat cair, bukan itu, Bang. Oke, berarti Allah SWT itu sama kayak manusia gitu ya, punya wujud. Kan kami sudah katakan tadi, Allah itu adalah satu esensi yang tidak dapat kami cerna dengan akal kita untuk wujudnya. Nah, jadi tadi bilang Pak Munir pribadi. Seperti gini, analoginya gini. Sekarang saya kasih analogi. Akal abang atau pikiran abang itu berwujud nggak? Nah, tadi Pak Munir tadi bilang pribadi. Kalau pribadi kan berarti kan berwujud gitu loh. Iya, satu pribadi. Memang Allah itu satu pribadi, tapi pribadinya itu kita nggak bisa menganalogikan seperti tukang kayu. Ya, tukang kayu itu si tukang itu memang pribadi. Kayu juga itu dia esensi yang berbeda dengan si tukang kayu. Tapi si meja itu misalnya meja yang dia buat, tapi si meja itu tidak bisa menganalogikan satu pribadi si tukang kayu. Pasti dong, Bang. Ya, tapi kan meja kan berwujud. Meja, ya berwujud meja. Iya, beda. Iya, meja berwujud. Wujud Allah itu kita tidak tahu sama sekali, Bang. Abang menanya saya tidak tahu wujud Allah itu. Seperti Abang menanyakan wujud jin yang ada di samping saya sekarang gimana sih? Saya nggak tahu. Nah, kan gitu. Sama juga. Kira-kira Abang jadi saya tanya sekarang. Itu, kau tanya tentang Allah kami juga seperti itu gitu loh. Gitu iya, ya, makanya saya hanya patokan dari apa yang Abang katakan. Abang katakan Roh Kudus itu berdiam diri di dalam diri Allah. Makanya kalau dari tadi Abang bilang Tuhan itu roh, saya tidak membantahnya, Bang. Tunggu, jangan dulu potong. Jadi gini, ya sama seperti yang kau analogikan tadi, oke? Nah, dalam iman kami sebagai Kristen itu, ya Allah itu transenden, tidak bisa dilihat. Tetapi ya Allah yang ada yang dijelaskan dalam kitab suci Alkitab itu, Allah yang memiliki ya roh yang kudus dan memiliki firman. Itu loh. Makanya Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi daging, menjadi manusia. Kan itu. Nah, kalau kalian tadi bertanya, ya seperti pertanyaanmu tadi, ya pasti jawaban kami sama seperti yang kau bilang tadi, gitu loh. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah, gitu loh. Bapa itu tidak kelihatan, gitu. Tetapi dalam iman kami dan apa yang diajarkan kepada kami, yang diajarkan oleh Kitab Suci, bahwa Allah itu punya firman, gitu. Dan berfirman. Dan dia, ya dalam dirinya itu ada roh yang kudus. Nah, roh yang kudus itulah ya yang dia utus ke dalam dunia untuk apa? Nah, itu roh kebenaran itu. Nah, seperti itu. Jadi Abang jangan selalu mengatakan dalam diri Allah, dalam diri Allah. Kalau Abang selalu mengatakan dalam diri Allah, pasti aku akan menanyakan berarti Allah itu berjasad gitu, Bang. Kalau Abang mengatakan bisa. Allah itu adalah roh, ya roh semuanya aja. Ya, tidak Bang? bisa. Sama seperti yang tadi dikatakan oleh Daniel Haning tadi. Seperti itu gitu. Yang air laut tadi. Laut itu. Oke, laut itu kan di situ ada unsurnya. Saya ambil air laut dari laut. Jika saya bawa di mobil, apakah itu tidak dikatakan air laut? Tetap air laut. Gitu. Iya, tapi laut itu kan ada unsurnya, Bang. Mau saya bawa di pesawat terbang, tetap air laut gitu loh. Iya. Tapi bukan air laut yang begitu luas seperti yang menjadi
Pola pikir kita tidak seperti itu. Sama seperti ketika saya tanya sama kamu tadi tentang Allah SCT. Ya seperti itu. Berarti roh saya ini bisa saya katakan juga roh Allah. Beda. Roh ilahi. Beda gimana, Pak? Roh saya ini kan dari ilahi. Apakah kamu, kalau saya tanya lagi, apakah kamu bisa disamakan dengan Allah SCT? Ketika kamu mengatakan Allah SCT pribadi? Gimana? Kita manusia kan pribadi juga. Kamu kan pribadi juga. Pribadi siapa? Iya, tapi kan pribadi si Anu. Itu kan itu. Iya, tapi Allah SCT kan bukan roh, Bang. Jadi tapi kan beda kamu dong. bilang kan pribadi. Esensinya kan pribadi. Iya, berarti pribadi tapi bukan manusia. roh. Manusia juga pribadi. Nah, sekarang saya mau tanya, berarti ketika kamu mengatakan Allah itu pribadi dan kamu pribadi, berarti kamu sama dengan Allah. SWT. Allah itu pribadi yang berbeda dengan kita, Bang. Bedanya di mana? Salah satu esensi yang berbeda dengan namanya pribadi, ya sama lah. Namanya pribadi kok. Pribadi saya dan pribadi Abang sama nggak? Ya sama-sama pribadi manusia, sama. Emang kamu bukan manusia? Loh. Iya, saya manusia. Kamu manusia, kita sama-sama manusia. Tapi pribadi Abang dan pribadi saya sama nggak? Perbedaannya di mana coba? Dari segi nama saja kita beda. Iya, berbedanya. Iya, berbeda. Kalau abang-abang, saya. Iya kan? Genteng. Patung keramik. Tapi kan mereka unsur yang sama. Tapi kan beda jenis, tetap beda juga. Beda pribadi. Nah, seperti ya kan? Itu juga. Apalagi Allah dengan kita. Pribadi yang satu hal, pribadi yang berbeda. Nah, ya, berdasarkan jawabanmu tadi, saya mau jawab. Begitu juga lah roh Allah dengan roh kita, beda. Itu aja jawabannya. Seperti yang kau jawab tadi ya, itu jawabannya. Iya. Jadi, roh Allah dengan roh manusia itu berbeda? Beda. Sama seperti yang kau bilang analogimu tadi. Bahwa pribadi saya dengan pribadi kamu tuh beda pasti. Apalagi dengan pribadi Allah. Kalau seandainya roh Allah itu dengan roh jahat, mau bedainnya di mana? Coba. Ya jelaslah beda, namanya beda jahat dengan Allah. Mana sih kamu tuh? Iya. Tapi kalau iya sekarang. Tapi kalau roh jahat itu jahat itu gimana? Coba. Kenapa dia kalau iblis itu kan? Iya, iblis itu kan penyesat. Pasti dia akan memberikan yang terbaik, yang baik-baik untuk manusia. Saya pegang omong kamu ya. Iblis itu penyesat. Sekarang saya mau tanya, Allah itu penyesat enggak? Ya jelas enggak lah. Kalau Allah itu penyesat, berarti Allah itu iblis. Itu aja simpel jawabannya. Kalau itu iblis ini kan Allah dengan iblis. Iya, maksudnya kita kan bicara perbedaannya. Ya kan kamu bilang tadi kan iblis itu kan iblis itu kan ini penyesat, oke? Berarti kan analogi iblis itu kan penyesat. Ya, berarti dia kan suka melakukan tipu daya ke manusia. Jadi gini. Jadi pasti dia akan memberikan yang penipuan-penipuan, kebaikan-kebaikan kepada manusia agar manusia percaya kalau dia itu roh baik, ya kan gitu. Terus yang kita dapat membedakan roh baik dengan roh jahat itu gimana? Roh Allah dengan roh iblis itu gimana? Jadi saya saya tunggu dulu, diam dulu. Jadi saya mau ambil apa yang menjadi analogi kamu, oke? Nah, itulah membedakan roh jahat dengan roh Allah. Gitu. Kamu bilang tadi yang namanya iblis, roh jahat itu dia penyesat dan lain sebagainya. Berarti logikanya Allah itu bukan penyesat, kan itu? Itu aja simpel, bedakannya antara roh Allah dengan roh jahat itu atau roh iblis itu. Gitu loh. Nah, kalau kamu bilang tadi iblis itu atau roh jahat itu penyesat, ya, dan Allah itu penyesat, berarti Allah itu iblis. Itu aja simpel kan? Jelas beda lah, gitu loh. Antara roh Allah dengan roh jahat itu. Iblis itu penipu. Tapi kalau Allah itu penipu, berarti Allah itu iblis. Simpel saja. Kalau bagi iman Kristen, Allah itu bukan penipu. Allah itu bukan penyesat. Iblis itu penyesat. Iya. Itu simpel. Itu aja bedanya. Iya. Benar kata Abang, itu benar. Tapi kan kalau gini, siapa namanya Fajar? Nah, dalam imanmu Islam,
Ya kan gitu. Allah itu penipu atau penyesat? Ya, Allah itu nggak penipu, nggak penyesat. Benar. Yang benar. Benar, yang benar. Padahal saya mau Iya, yang saya benar. mau mengikuti analogi kamu loh. Kamu bilang tadi iblis itu atau roh jahat itu penipu dan penyesat. Benar. Daniel Haning. Kalau Tunjukkan kalau kita sih di Islam ini, kalau kita sih di Islam gampang ngebedainnya, soalnya kan Allah itu bukan roh, ya kan? Yang roh itu dia kan hanya ciptaannya, hanya makhluknya gitu. Coba Daniel Haning, Daniel. Bentangkan. Ya. Jadi tadi kan Bro bilang Allah itu bukan penyesat, ya kan? Allah Pastinya itu dong. bukan seperti iblis, ya. Nah, kenapa dinarasikan dalam Al-Quran itu Isa diserupakan oleh Allah? Akhirnya murid-murid Isa itu akhirnya kan menganggap Isa itu disalib, padahal itu diserupakan. Nah, dalam hal ini apa tanggung jawab Allah kepada murid-murid Isa? Harusnya dia bertanggung jawab dong. Dia paling tidak dia katakan begini kan, kamu tenang ya kan, gurumu Isa itu telah saya angkat. Jadi yang disalibkan itu bukan Isa. Harusnya ada pertanggungjawaban dari Allah dong kepada murid-murid Isa yang selama ini Isa bimbing, ya kan? Supaya mereka jangan mengajarkan ajaran yang salah kalau itu benar menurut versi Al-Quran. Itu gimana, Bro, kira-kira? Oke, jadi gini. Allah mengutus nabi-nabinya untuk memperkenalkan umat manusia di dunia ini untuk tahu siapa sih jati diri Allah itu sebenarnya. Apa sih aturan Allah yang Allah buat itu sebenarnya. Iya kan gitu. Tapi di samping itu Allah memberi kita kehendak bebas untuk memilih jalan yang mana kita pilih. Kan gitu, ya kan? Jadi selama Yesus mengajar itu banyak juga kan yang nggak percaya, yang nggak mengakui dia, ya kan? Seperti bangsa Yahudi sampai saat ini kan nggak mengakui Yesus. Jadi Allah memberi kita pilihan. Jadi pilihan untuk berbuat baik atau enggak, mau ikut ajaran Nabi atau enggak. Di waktu itu Allah serupakan wajahnya Yudas seperti Yesus, terus dia disalib, itu dikatakan di Al-Quran. Karena kenapa? Karena dia adalah salah satu pengkhianat. Dan Yesus, Nabi Isa pada ketika itu belum selesai pada untuk misinya. Dan Nabi Isa itu kan sudah dikatakan salah satu orang yang mulia. Jelas dong Allah angkat dia ke langit. Yang jadi herannya di sini, yang dituntut ke Allah itu pertanggungjawaban apanya, ya kan? Allah bertanggung jawab atas apa di situ coba? Iya kan tadi saya tanya. Karena ceritanya orang berdosa itu wajib dihukum. Iya. Kalau kita balikan dari konsep Bro. Kristen. Pertanyaan saya tadi itu kan simpel, Bro tinggal menjawab aja. Karena Allah yang menyerupakan wajah Yudas kan tadi Bro katakan itu serupa dengan Isa, lalu Isa itu diangkat. Nah, sekarang bagaimana dengan ajaran yang selama ini telah Isa ajarkan kepada murid-muridnya? Lalu ketika mereka melihat Yudas diserupakan dengan Isa, lalu mereka percaya bahwa Isa itu disalibkan, apakah pertanggungjawaban Allah untuk menjelaskan kepada murid-murid Isa bahwa itu bukan Isa yang disalibkan, itu Yudas. Harusnya kan ada penjelasan Allah kepada murid-murid supaya mereka jangan salah paham lalu akhirnya mengajarkan ajaran yang salah yang dituduhkan seperti Al-Quran kan. Nah, harusnya Tuhan yang bertanggung jawab itu kan seperti itu. Masa dia capek-capek utus seorang nabi, lalu tiba-tiba di ujung perjalanan hidup nabi itu orang-orang jadi bingung. Artinya esensi ajaran
Isa itu kan seolah-olah itu tidak benar. Karena apa? Ada yang ada yang menyerupakan wajah Isa dan akhirnya orang semua jatuh dalam pengajaran yang salah. Nah, itu bagaimana maksud saya itu? Apa pertanggungjawaban Allah? Masa hanya dikatakan diserupakan aja tanpa ada penjelasan kepada murid-murid? Saya berharap ada penjelasan dalam Al-Quran seperti itu. Itu aja, bro. Silakan. Ya, gini. Sebenarnya Allah sudah menjelaskan itu. Karena kan Allah juga sudah mengatakan kalau kita kan berselisih paham tentang ini, ya kan? Berarti pada masa itu sudah pasti sebagian orang sudah tahu tentang itu. Terus kalau kita mengatakan mana tanggung jawab Allah, Allah sudah menurunkan Al-Quran yang mengoreksi yang mengoreksi kitab-kitab sebelumnya, layaknya Orde Baru dan Orde Lama, Orde Lama, ya kan gitu. Nggak mungkin Orde Lama yang mengoreksi Orde Baru, pasti yang Orde Baru mengoreksi Orde Lama gitu kan. Jadi gini, kalau kita telusuri, kalau kita misalnya menganggap Al-Quran itu tidak benar, kita ambil dari Alkitab saja. Di Alkitab saja Allah telah mengatakan bahwa Dia akan mengirim malaikatnya untuk menatang kaki Yesus di tangannya agar tidak terantuk oleh batu. Bayangkan, kita pikir aja gini ya, Bang. Sedangkan terantuk oleh batu aja Allah lindungi. Coba. Terantuk oleh batu Allah lindungi. Masa disalib Allah biarkan, ya kan? Terus ajaran ketika Yesus itu datang turun ke bumi untuk menebus dosa manusia dalam kayu salib, ya kan? Untuk menebus dosa dalam kayu salib. Sekarang salah. Nah, ini saudara salah kan? Tadi saudara katakan jadi, menebus dosa manusia kan? Yang Yesus tebus itu adalah manusia berdosa, bukan dosanya yang ditebus. Manusia. Iya, manusia yang berdosa. Coba kamu cari di Alkitab, Yesus menebus dosa. Enggak ada. Coba Di cari ayat di Alkitab. Yesus menebus kan? Dosa itu enggak ada. Enggak ada. Kalau Yesus menebus manusia berdosa itu ada. Jadi jangan dibalik, bro. Bukan di ayat mana, dosa itu ayat mana? Bukan dosa yang ditebus, tapi manusianya yang ditebus. Ya coba itu bang, aja. Di ayat mana itu? Di ayat mana Yesus menebus manusia berdosa? Oh, kamu enggak itu ya, enggak ada Alkitab aplikasi ya? Enggak, saya enggak pegang apa-apa ini. Coba abang bacakan. Yesus menebus manusia berdosa. Ya, menebus ya. Saya ketik aja menebus manusia ya. Menebus manusia. Ya, silakan baca aja, Bang. Nah, bacain aja. Saya dari kemarin saya rindu sekali mau masuk kemari, mau ngomong-ngomong dengan silaturahmi dengan teman-teman saya di sini, abang-abang di sini. Nah, ini. Ya, anggaplah kita ini sharing ya, Bang. Biar sedikit ini. Ya, kalau di dalam perjanjian lama itu tidak ada pernah kata menebus itu dilanjutkan dengan dosa. Selalu saja kata menebus itu merujuk pada anak manusia, ya. Ini di Bilangan 18 ayat 15. Saya bacakan aja ya. Nanti bro bisa cek sendiri. Gitu. Nah, ya, tadi kan saya menanggapi ya statement saudara yang mengatakan bahwa pertanggungjawaban Allah di mana? Pertanggungjawaban Allah itu kan setelah Muhammad itu diangkat jadi nabi, dan Al-Quran itulah adalah bentuk yang sampai sekarang menjadi bukti bahwa itu adalah pertanggungjawaban Allah mengenai Isa itu diserupakan kan, ya kan, Yudas itu diserupakan menjadi Isa kan. Nah, ini yang saya lihat pertanggungjawaban Allah itu tidak tepat sasaran atau tidak tepat ya. Karena apa saya berani katakan seperti itu? Karena orang yang menjadi korban ketika
Yudas diserupakan itu adalah murid-murid Isa. Ya kan? Nah, sedangkan pertanggungjawaban Allah itu 600 tahun kemudian. Nah, orang yang sebelum Nabi Muhammad ini yang telah percaya kepada Yesus, itu mereka tidak mendapatkan pertanggungjawaban apa-apa. Mereka mati dalam ketidaktahuan mereka. Nah, harusnya kalau pertanggungjawaban Allah itu benar, Al-Quran, harusnya Al-Quran itu hadir pada saat, ya kalau mau dibilang tidak secara bersamaan juga nggak apa-apa. Artinya 3 tahun atau 10 tahun lah kemudian setelah Isa itu diangkat kan. Artinya orang-orang yang melihat atau menyaksikan peristiwa itu, mereka masih hidup, dan ketika Allah mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan itu, mereka dapat menerima. Harusnya seperti itu, bukan 600 tahun kemudian baru kamu datang lalu memberitakan bahwa ini yang benar. Orang-orang sudah pada mati, nggak ada gunanya kesaksian itu. Nah itu bro, gimana menurut bro? Masuk akal nggak? Jadi gini, Al-Quran kan sudah mengatakan kalau perselisihan paham itu terjadi masih pada waktu itu juga, pada masa itu. Kalau memang perselisihan paham terjadi pada masa itu, berarti pada masa itu orang sebagian juga sudah tahu kalau Yesus itu tidak disalib, kan gitu. Nah, terus yang gimana yang nggak tahu ini? Yang nggak tahu ini masa bodoh mereka, sudah dikasih tahu nggak? Yang udah tahu, orang yang sudah tahu memberitahu pada mereka nggak percaya. Ya, itu sudah risiko mereka dong. Tapi yang udah tahu ini kan pada buktinya kan mereka percaya. Coba tanya si Yahudi ini. Si Yahudi ini sampai sekarang mereka nggak mengakui kalau Yesus disalib, ya kan? Karena kenapa? Mereka tahu Yesus itu tidak disalib. Siapa bilang ya orang Yahudi tidak mengakui Yesus disalib? Salah itu. Gimana? Salah. Gimana? Coba kamu tanya orang Yahudi disalib. Memang disalib Yesus. Orang Yahudi mengakui, gitu. bro. Mengakui. Yahudi KW seperti aja itu. kalian itu yang tidak mengakui. Iya, kalau pergi ke Israel aja mengakuinya. Tahu. Tidak ada orang Yahudi di dunia ini gitu. menolak bahwa Yesus disalibkan. Jadi orang Yahudi mengakui kalau Yesus itu disalib. Iya, jelas itu. Oke. Bro, tercatat dalam sejarah, bro. Iya. Nanti satu saat saya masuk kembali. Nanti satu saat saya masuk kembali dengan Bang Isa, kita diskusi kalau gimana menurut orang Yahudi itu Yesus itu seperti apa. Bahwa Yahudi yang asli benar-benar Yahudi ya, bro. Yang mereka di tefilah, artinya mereka itu yang disunat sesuai keturunan Abraham. Jangan Yahudi-Yahudi yang convert, itu mereka bukan Yahudi asli. Kalian Billy itu anak itu. Iya. Tapi kan pada waktu itu juga. Tapi gini, siapa namamu ya? Siapa namamu nih? Aku mau tanya, Fandi. Aku mau tanya. Iya. Halo? Iya, silakan, Bang. Ya, jadi kan di Quran kan dikatakan kan bahwa orang Yahudi itu kan berselisih tentang siapa yang disalibkan itu kan, Isa atau apa. Tetapi dikatakan itu kan Allah menyerupakan dia, kan gitu. Ya kan? Intinya itu lah kan, benar kan? Jadi Isa itu diserupakan kan oleh Allah SWT kan? Benar? Nah, sekarang saya mau tanya itu. Kenapa Allah SWT itu tidak mengkonfirmasi siapa yang disalibkan itu? Apakah Yudas ataukah Abbas atau siapa tuh? Padahal kan Allah itu kan maha mengetahui. Supaya apa? Supaya tidak ada perselisihan di antara orang-orang pada saat itu gitu. Siapa yang disalibkan itu? Gitu. Karena kan menurut klaim Fandi kan Al-Quran kan sempurna gitu. Harusnya kan dikasih tahu itu. Gitu. Coba silakan jawab. Ya, gini. Soal siapa yang disalibkan itu, memang Allah tidak mengatakan itu. Soal siapa yang disalib. Ya, kalau kita kan orang mualam ya, kita yakini aja memang Isa tidak disalib. Tapi
menurut kalau kita telusuri menurut fakta sejarah, ya pasti dong itu dia Yudas yang disalib. Kalau menurut fakta sejarah, tapi bukunya saya lupa taruh di mana. Kalau saya Sejarahnya pernah mana? baca Coba. Di mana ya coba? saya lupa bukunya taruh di mana. Judulnya apa bro bukunya tuh? Ya, judulnya apa Saya gitu? penasaran. Iya, siapa nama penulis buku itu? Sejarah mana itu? Tunggu saya coba cari bukunya. Saya lupa udah lama sekali soalnya. Bukunya itu masih umur saya baca kok. Tapi bukunya masih ada, tapi saya lupa taruh di mana yang saya baca. Oke. Cari dulu bro. 1 menit masih umur 17 tahun buku itu. Enggak, masalah judul. Yang punya buku dan judulnya itu saya lupa. Oh, berarti nanti saya cari dulu, Bang. Aja itu berarti harus inilah, harus tahu kita buku apa dasarnya dari mana, makanya iya, makanya saya bilang kalau saya alam sih, karena kan Yesus Yesus dulu kan, karena kan Al-Quran tidak menjelaskan demikian gitu. Tapi kan menurut yang saya baca buku sejarahnya gitu, tapi punya saya coba cari dulu. Nah, terus Bang, gini Bang. Tunggu ya sambil nyari buku. Satu di mana waktu itu? Jadi gini Bang. Yesus itu datang ke bumi untuk menebus manusia berdosa, bukan dosa manusia. Halo. Jadi gitu Bang, Yesus itu datang ke bumi untuk menebus manusia berdosa. Iya betul. Dosa itu adalah kejahatan. Perbedaan kan? Menebus. Bagaimana? Tunggu bro. Dosa itu adalah kejahatan yang dilakukan manusia. Bagaimana mungkin Yesus datang menebus kejahatan? Kan lucu. Yang ditebus itu manusia yang melakukan kejahatan. Jadi kejahatan itu, dosa itu diampuni. Perbuatan-perbuatan dosa itu yang manusia lakukan itu diampuni. Tetapi kalau berbicara menebus, itu konteksnya jangan disamaratakan dengan pengampunan. Ya, pengampunan itu kepada perbuatan-perbuatan kita kan. Nah, tetapi kalau penebusan itu artinya membeli kembali apa yang telah hilang. Yang telah hilang dari hadapan Tuhan itu apa? Siapa? Manusia kan yang telah hilang dari hadapan Tuhan ketika mereka jatuh dalam dosa di Taman Eden itu. Mereka kan yang terhilang. Mereka inilah yang ditebus kembali, dibeli kembali. Makanya dikatakan dengan darah yang mahal, ya kamu dibeli kembali. Jadi kamu ini bukan milikmu lagi, ya dirimu itu bukan milikmu lagi, tetapi milik Tuhan, gitu bro. Jadi Tuhan bukan membeli dosa, Tuhan bukan menebus dosa, Tuhan menebus manusia itu. Gitu. Lanjut bro, yang apalagi yang mau ditanya? Saya sambil lagi cari bukunya Bang. Jadi gini, berarti apa? Berarti bukan dosanya ditebus. Manusianya yang ditebus. Kira-kira di ayat mana tuh Yesus mengatakan kalau dia itu menebus manusia berdosa? Di bilangan berapa tadi Abang bilang? Di kejadian atau bilangan? Saya bilang kata menebus manusia itu, ya, kata menebus manusia itu kalau dicari di Alkitab itu ada, tapi kalau kamu mencari kata menebus dosa itu nggak ada di Alkitab. Kata itu ya, kata menebus dosa itu kalau dicari di Alkitab nggak ada. Tapi kalau kamu cari menebus manusia atau menebus anak manusia, itu ada, kata itu ada. Artinya ini dimengerti sebagai menebus itu bukan kepada dosa itu, tetapi kepada manusia itu yang melakukan
kesalahan. Contoh ya, kamu gadai emas, ya kan? Kamu membeli kembali emas itu, artinya itu yang tergadai, itu yang telah hilang dari kamu, itu adalah milik kamu yang berharga. Milik Tuhan paling berharga itu adalah manusia. Nah, makanya manusia itu yang ditebus, dibeli kembali istilahnya kan, istilah sederhananya. Jadi kamu ke pegadaian itu bukan kamu beli kembali emas itu, kamu tebus kembali emas itu yang berharga bagi kamu. Nah, manusia itu adalah harta yang berharga yang Tuhan pandang. Tuhan bilang manusia itu, kamu itu adalah biji mata Tuhan, ya kan? Gitu, bro. Oke. Dalam hal ini Tuhan menebus manusia. Berarti manusia ini dalam hal ini tergadai ya, gitu. Iya, itu kan bahasa penggambaran ketika manusia itu kan jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa dan mereka telah kehilangan kemuliaan Tuhan kan. Nah, bagaimana mereka bisa berdiri tegak kembali di hadapan Tuhan? Makanya ketika di dalam kejadian 1 itu, ya kan, kejadian 3 ya, itu Tuhan mengambil seekor binatang untuk dikorbankan, lalu kulitnya dipakai sebagai pakaian untuk menutupi ya ketelanjangan manusia itu, supaya mereka dapat layak berdiri di hadapan Tuhan. Tetapi korban yang pertama di Taman Eden itu bukan korban yang sempurna. Karena apa? Kita lihat selanjutnya itu anak-anak manusia ini melakukan korban lagi, ya kan, memberikan korban lagi untuk sebagai tanda bahwa mereka itu mengingat janji yang akan datang itu, Sang Mesias itulah yang akan menyempurnakan atau akan menjadi korban yang sempurna yang akan menutupi ya ketelanjangan manusia sehingga mereka dapat layak berdiri di hadapan Tuhan. Itu. Jadi kenapa orang Israel itu pada zaman dulu itu memberikan korban setiap tahun, ya kan? Bahkan setiap hari juga kalau nggak salah itu ada korban-korban khusus. Nah, artinya apa? Sama seperti Ayub kan, Ayub juga lakukan korban untuk anak-anaknya. Karena dia antisipasi bisa saja anak-anaknya itu telah melakukan dosa. Makanya dia antisipasi, dia memberikan korban untuk anak-anaknya. Nah, ini menggambarkan bahwa korban darah hewan itu tidak sempurna, itu dilakukan berulang-ulang. Tetapi Yesus itu adalah korban yang sempurna, makanya dia digambarkan seperti itu. Nah, Paulus memidraskan apa yang ada di dalam perjanjian lama itu, lalu dia menjelaskan bahwa dosa itu seperti utang kepada Tuhan. Makanya kalau utang itu selalu bahasa yang disandingkan itu adalah menebus. Ya kan? Utang itu kan harus ditebus. Nah, ini kata-kata yang saling berhubungan satu sama lain. Jadi dosa itu punya 3 makna ya kalau nggak salah ya. Dosa itu adalah hutang, dosa itu adalah kesalahan, apalagi selanjutnya itu. Itu mungkin nanti bisa dijelaskan oleh teman-teman lebih lanjut. Tapi pada intinya seperti itu, ya. Gitu, bro. Jadi gini, berarti Tuhan Bapa itu, Allah Bapa itu menginginkan penebusan dosa dengan tumbal manusia, kan gitu. Jadi di mana sisi kebaikan Tuhan itu, Allah itu kalau sudah meminta tumbal sebagai penebusan dosa untuk tumbal manusia, coba. Kan kita kan memahami roh Tuhan ini adalah roh kebaikan, ya kan? Pasti dia akan memberikan contoh ke manusia itu suatu kebaikan, suatu moral, ya kan? Di dalam hal penebusan manusia ini, ya kan? Di sini Paulus mengajarkan bahwa Yesus itu mengorbankan dirinya untuk kan menebus manusia ini, ya kan? Manusia yang berdosa ini. Jadi dalam hal ini
kita mau katakan gimana kalau Tuhan itu roh kebaikan sedangkan dia meminta tumbal manusia. Iya kan? Dia meminta manusia dalam suatu penebusan. Oke, saya Sedangkan jawab ya bro penebusan ya. yang benar itu hanya tumbal hewan-hewan atau binatang-binatang. Oke, saya jawab ya bro ya. Jadi Ya, silakan. bukan Tuhan meminta korban. Tuhan tidak pernah meminta korban. Ya, Tuhanlah Ya, yang memberikan korban penebusan Tuhan itu. memberikan korban penebus itu untuk siapa? Itu yang pertanyaan saya, Bang. Coba. Ya, untuk manusia. Tuhan Jadi bukan menebus. Tuhan meminta. Tuhan yang memberikan. Artinya kalau tadi bro kan katakan bahwa Tuhan, bagaimana Tuhan bisa dikatakan dia itu baik sedangkan dia meminta korban manusia? Artinya Tuhan itu kan telah jahat kan kalau dipandang seperti itu. Nah, sedangkan Tuhan bukan jahat tetapi dia sendiri yang memberikan. Bukan dia ambil milik orang lain lalu dia korbankan, bukan. Miliknya sendiri. Nah, di sini nggak bisa dibilang salah. Karena apa? Apa yang dia miliki itu adalah haknya ketika dia mau memberikan itu adalah haknya. Kecuali saya mencuri milik orang lain lalu saya berikan untuk penebusan. Nah, itu salah. Saya mengambil nyawa bro, lalu saya pakai sebagai alat untuk menebus dosa orang lain. Itu salah. Karena apa? Bro, itu bukan milik saya. Tetapi Yesus Kristus itu adalah anaknya yang gimana bro? Anak. Jadi gini. Tuhan itu adalah pemilik segala sesuatu. Terus dia mau menebus ke siapa lagi coba? Kalau kita yang mau memberikan korban ke Tuhan yang masuk di akal lah, karena kita adalah sebagai hambanya ya kan. Tapi kalau Tuhan memberikan sesuatu penebusan, itu kan ya maksudnya kita bukan mengatakan tidak masuk di akal, tapi secara alamiah itu tidak logis dong. Coba Tuhan memberikan sesuatu sesembahan atau memberikan suatu pengorbanan atau penebusan untuk umat manusia. Coba. Padahal segala sesuatu yang ada di alam jagat penebusan itu kan kepada manusianya, hanya milik dia. Loh. Kepada manusianya maksudnya. Iya, kan kepada penebusan itu kan kepada manusia atau kepada siapa? Kan kepada manusia saya bilang. Artinya terus yang ditebus itu kepada siapa coba? Tuhan menebus manusia itu kepada siapa? Manusia ini tergadai kepada siapa? Kan itu. Iya, jadi gini, kata menebus dan kata tergadai ini saya kasih contoh secara sederhana. Ketika manusia jatuh dalam dosa, upahnya itu adalah mati, maut. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, ini sebenarnya dia sudah apa ya? Kalau mau dibilang dia tidak bisa menyelamatkan dirinya lagi. Dia mati pasti binasa, kalau tidak ada yang menyelamatkannya. Artinya bahwa manusia itu suatu saat akan di neraka, akan binasa di neraka. Artinya dia ini sudah terpenjara kalau dia mati nanti. Nah, bagaimana cara menebus mereka? Makanya dikatakan ketika Yesus mati itu dia masuk ke alam maut, tapi dia mengalahkan maut. Supaya orang yang percaya kepadanya itu tidak lagi mengalami maut dalam tanda kutip, maut tidak menguasai mereka. Nah, makanya ketika di dalam Alkitab itu dijelaskan bahwa ketika Yesus mati itu kan kuburan-kuburan ada terjadi gempa bumi dan kuburan-kuburan terbuka dan orang-orang kudus ada yang bangkit kan. Nah, ini penggambaran bahwa ini bukan penggambaran. Ini adalah bukti bahwa ketika dia mati orang-orang percaya yang menanti-nantikan Mesias itu yang dalam pengharapan akan Mesias, mereka akan bangkit. Karena apa? Karena mereka menanti-nantikan Mesias itu yang adalah janji keselamatan kepada manusia.
Nah, makanya mereka dibangkitkan. Maut tidak menguasai mereka lagi. Nah, begitu juga hal yang sama ketika dia katakan kepada Petrus, ya kan? Kamu adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasai mereka. Artinya sekali mereka mati, mereka tidak ditawan, disiksa di dalam alam baka, tidak. Mereka langsung ke Firdaus. Itu tempat penantian, istilahnya tempat peristirahatan bagi mereka. Iya, mereka menanti sampai hari Tuhan datang dan mereka akan bangkit. Gitu. Itu bedanya kalau orang benar, orang di dalam Kristus mati ke sana. Kalau orang yang tidak dalam Kristus mati ke alam baka, alam maut, dan di sana terdapat malaikat-malaikat iblis yang siap menyiksa di sana. Jadi belum sampai ke neraka pun, di alam baka itu iblis berkuasa di sana. Karena iblis menguasai maut. Dia telah dibuang, dilemparkan ke dalam maut. Itu kan di dalam Yesaya itu kan dituliskan jelas bahwa bintang fajar itu telah dilemparkan kan ke bumi. Yang tadinya mau meninggikan diri, tetapi telah jatuh dan jatuh sampai ke lubang paling dalam. Gitu. Fajar, saya mau tanya dulu sama kamu. Ya. Halo. Jadi gini. Halo. Tunggu sebentar. Jadi gini, kalau dalam konsep penebusan ini kan, ini kan berawalnya dari Adam. Konsep penebusan ini karena Adam memakan buah ilmu pengetahuan kan, sampai Adam itu harus mati, ya kan? Bukan kalau ilmu, Yesus bukan datang buah ilmu pengetahuan. Oke. Buah terlarang deh. Jadi gitu. Bukan buah ilmu pengetahuan, bro. Bro ini sorry saya potong. Jangan gunakan istilah yang tidak lazim di Alkitab. Nanti kita kan bingung. Tadi bro bilang menebus dosa, itu juga nggak ada. Akhirnya kita yang perbaiki ucapan bro kan. Oh, enggak. Jadi soalnya kan gini. Umat Kristen selalu mengatakan Yesus datang untuk menebus dosa. Kan gitu. Yang mengatakan itu kan siapa? Iya. Nah, sekarang kan saya sudah kasih tahu. Jadi kalau sudah tahu kan berarti tinggal mengikuti kan. Kesalahan-kesalahan yang lama itu bukan berarti saya bukan kita nanti menghakimi, bukan. Itu kan hanya kata-kata yang sering diucapkan tanpa disadari atau sudah menjadi kebiasaan diucapkan kan. Tetapi dalam pemahaman orang Kristen memang yang ditebus itu manusia, bukan dosa yang ditebus masuk surga. Yang ditebus itu manusia supaya manusia masuk surga. Gitu, bro. Jadi kalau ada teman-teman Kristen bilang gitu, itu sebenarnya maksud mereka bukan begitu. Tinggalkan kita kasih pemahaman. Jadi maksudnya gini, orang berubah. Menebus manusia dari dosa. Karena kan dari maut. Karena kan upah dosa kan maut gitu. Iya, betul. Jadi menebus manusia dari maut. Iya. Jadi gini Fajar, saya mau nanya nih. Ada enggak di dalam Qur'anmu manusia itu Allah itu menciptakan manusia itu bagaimana coba? Abang nanya ini pada siapa, Bang? Enggak, saya bertanya sama Fajar. Ya, ya, saya mau tanya sama Fajar. Jadi gini, Fajar. Dalam Quran, ya kayak kamu iman itu, Allah itu menciptakan manusia itu bagaimana? Selain dari debu tanah.